Baik, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang implementasi strategi tentang isu pemasaran, jadi marketing, kemudian finance-nya, akuntan baik itu. Kalau kita bicara finance, tentunya juga di keuangannya sampai dengan di akuntansinya ya, karena untuk pengambilan kebijakan, keuangan itu harus ini ya, harus dibukukan dalam akuntansi ya, secara akuntansi seperti apa, kemudian nanti bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait dengan strategi yang diterapkan perusahaan, kemudian juga research and development R&D ya. Kemudian juga SIM, Sistem Informasi Manajemen. Nah, ketika implementasi strategi itu diimplementasikan oleh perusahaan, ternyata selain manajemen dan operasi, ini juga terkait dengan keempat hal ini akan mempengaruhi di dalam implementasi strategi. Baik, yang pertama kita bahas tentang pemasaran. Sebelum lebih jauh lagi, kita perlu tahu bahwa sifat implementasi daripada strategik ya. Implementasi strategik itu secara langsung ini akan mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, project, kemudian produk personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Jadi intinya gitu, implementasi daripada strategi itu akan melibatkan seluruh stakeholder internal yang ada di dalam perusahaan. Jadi semua harus fokus di dalam implementasi strategiknya. Nah, terkait dengan pemasaran, kalau kita bicara tentang strategi pemasaran, tentunya di sini adalah bagaimana kita bisa bersaing di dalam pasar gitu ya. Sehingga keputusan-keputusan strategi pemasaran itu sangat penting di dalam keberlangsungan daripada perusahaan ya, karena sumber pendapatan perusahaan yang utama tentunya adalah dari apa? Dari ini keberhasilan daripada pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Apalagi dalam kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini menuntut pemasaran ini lebih agresif lagi ya, terutama juga ini ya dengan adanya era digital yang sekarang. Jadi ke 4 ini ya, 4.0 ya, jadi 4.0 kemudian menjelang 5.0 ya. Nah, kalau kita tergilas di strategi pemasaran di era yang sekarang tentunya di sini akan ini ya berimbas pada penghasilan atau ini ya kinerja daripada perusahaan, sehingga strategi pemasaran ini harus benar-benar dipikirkan oleh siapa? Oleh ini pengelola daripada perusahaan atau oleh pihak manajemen ya. Dan bagaimana pemasaran itu tentunya selain cara ya bagaimana menentukan harganya. Jadi di situ apa analisis eksternal tentunya sangat penting di sini ketika kita menganalisis pemasaran di sini. Jadi jangan sampai kita ini bidikannya salah. Nah, setelah itu apa aja sebenarnya prinsip-prinsip di dalam pemasaran ya? Kalau kita bicara yang sekarang ya, internet yang sudah ini ya menyebar luas gitu ya. Nah, itu kan bisa melalui internet, bisa dengan sosmed ya. Dengan caranya bagaimana? Bisa video, TikTok atau deskripsi produk ya, bagaimana ngelink ini ya, ngelink antar sosmed. Nah, itu tentunya di sini harus dipikirkan benar-benar oleh perusahaan agar tidak kalah bersaing di dalam nih ya bisnis yang digelutinya. Setelah kita tentukan bagaimana cara kita memasarkan, kita juga perlu tahu segmentasi pasarnya. Nah, segmentasi pasar itu apa? Segmentasi pasar itu didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam kelompok konsumen tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan membelinya. Jadi, perusahaan juga harus tahu segmen pasarnya itu yang mana gitu loh. Yang dimasukin oleh perusahaan segmentasi pasarnya yang mana. Segmentasi pasar ini karena merupakan variabel yang penting di dalam implementasi strategik itu karena adanya beberapa alasan ya. Yang pertama, strategi-strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi ini diperlukan membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan
produk baru. Jadi kalau kita bicara pasar, otomatis kita bicara konsumen kan di sini ya. Jadi kita harus mengetahui konsumen kita itu seperti apa, sehingga segmentasi pasar kita itu ada di level mana, agar kita tepat di dalam apa, di dalam menentukan strategi pemasarannya. Segmentasi pasar di sini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Kemudian juga keputusan segmentasi pasar ini secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran. Jadi di sini intinya bahwa perusahaan harus benar-benar mengetahui segmen pasarnya itu siapa gitu. Sehingga kalau sudah ketahui segmen pasarnya perusahaan, tentunya perusahaan di sini bisa apa? Bisa menentukan strategi yang tepat, baik produknya, baik cara memasarkan ya. Jadi di situ harus benar-benar diketahui, jangan sampai salah segmen gitu ya. Jadi karena di sini juga akan menentukan apa, mempengaruhi apa? Bagaimana menentukan harganya? Kalau segmennya menengah ke bawah, kemudian perusahaan itu ini ya, terlanjur menentukan strateginya, harga produk itu di level menengah ke atas ya nggak bisa gitu ya. Misalkan contohnya nih, ada buah ini ya, hasil pertanian. Melon misalkan ya, ini saya punya contoh ya. Melon itu ada beberapa ini ya petani milenial ya yang ini ya sekarang lagi marak ya. Jadi kalau Anda masuk ke Superindo misalkan, di situ ada produk melon miliknya Vertindo gitu. Yang per kilonya berkisar antara 12.000 sampai maaf 20.000 sampai 25.000 gitu. Nah, di situ karena Pak Vertindo di sini membidik segmen pasar menengah ke bawah. Jadi dia memproduksi melon hidroponik dengan kisaran harga per kilo 20 sampai 25.000. Kemudian ada pesaingnya itu adalah melon yang diproduksi oleh Farm Hill. Nah, rasa melonnya memang berbeda. Nah, dia dari harga pokoknya akhirnya bisa menjual dengan harga per kilonya sekitar 40 sampai 45.000. Nah, kalau si Farm Hill ini tidak mengetahui segmen pasarnya, dia hanya menjual di Superindo gitu. Segmentasi pasar dia di Superindo mungkin ada, tapi sedikit gitu ya. Kalau dia menjual di situ, pastinya di sini akan berdampak pada ini ya kinerja daripada Farm Hill itu sendiri. Sehingga Farm Hill membidik segmennya itu tidak di Superindo, tapi dia membidik segmennya itu di ini ya dipasarkan di supermarket besar di Jakarta, misalkan di Soko, di ini ya. Jadi kemudian juga dia pasarnya adalah ekspor. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa mengetahui bahwa produk saya ini segmentasi pasarnya seperti apa, sehingga kita membidik daripada konsumennya itu jelas di situ. Dan kita tidak mengalami kerugian. Nah, segmentasi pasar itu bisa juga berbasis retensi. Ini untuk membantu penyebaran sumber daya pemasaran agar lebih efektif dan efisien. Perusahaan biasanya menandai masing-masing pelanggan aktif mereka dengan 3 nilai ya. Jadi untuk menandai sebenarnya bagaimana sih ini segmentasi pasar kita, maka perusahaan itu bisa menandai. Jadi tahap satu adalah apakah pelanggan ini berisiko tinggi dalam membatalkan layanan perusahaan ya. Ini kalau kita ini ya pemasaran online ya, apakah pelanggan ini berharga untuk dipertahankan? Taktik retensi apa yang sebaiknya digunakan untuk mempertahankan pelanggan ini? Jadi maksudnya di sini adalah benar-benar apa? Manajemen pelanggan. Jadi pelanggan itu dikelola oleh perusahaan ya, tidak hanya sekedar kita ya sudah jual gitu ya, tapi kita harus bisa apa? Mengamati daripada pelanggan kita. Nah, berikutnya apakah internet membuat segmentasi pasar lebih mudah? Tentunya iya, karena apa? Semakin mudah di sini ya. Jadi orang kalau sekarang ya, era sekarang itu kan ini ya, tiap hari mainannya kan internet ya. Jadi mulai sosmed ya, Facebook, IG ya. Kemudian juga di internet itu sendiri lewat Google ya, dia searching di Google. Nah, orang sekarang mau mencari barang pasti bertanyanya tidak ke tetangga ya,
dia bertanya, dia pasti akan bawa HP, bertanyanya kemana? Ke Mbah Google di situ gitu. Ke Mbah Google, kemudian di situ dia akan ini, oh ternyata misalkan di Shopee ada, dia baru di situ akan membanding-bandingkan harga dan kualitas gitu ya. Jadi memang era sekarang internet itu sangat ini ya merajai atau menentukan ya keberhasilan daripada strategi yang diimplementasikan oleh perusahaan dari segi pemasaran ya. Jadi kita harus melek dengan ini ya strategi pemasaran terkait dengan bagaimana pemasaran digital ya. Sekarang makanya ada pelatihan-pelatihan sekarang banyak digital marketing gitu. Nah, mungkin Anda sambil kuliah ya bisa membekali dengan itu ketika ada pelatihan-pelatihan digital marketing gitu. Anda bisa mengikuti pelatihan-pelatihan itu syukur bisa mendapatkan sertifikat sehingga bisa digunakan dengan apa untuk SKPI ya. Jadi kalau Anda misalkan kursus digital marketing kan Anda dapat sertifikasi di situ. Itu nanti bisa Anda gunakan untuk SKPI ya atau ini ya untuk standar tambahan ketika Anda mau ujian skripsi ya, karena harus ada SKPI-nya sekarang. Nah, selain dengan ini ya, dengan segmentasi pasar, kita juga harus tahu pemosisian produk atau pemetaan perseptual. Jadi peta produknya kita gitu ya. Jadi posisi produk kita gitu ya. Jadi di sini peta produk kita itu tentunya di sini akan terkait dengan segmennya tadi. Misalkan contoh saya tadi ya, peta produk kita itu ada di level menengah ke bawah atau di level menengah ke atas gitu. Atau berada di atas gitu. Nah, itu harus diketahui. Jadi pemasaran pun di sini akan terkait dengan pemetaan produk kita. Ya, pemetaan produk itu bukan produk baik, buruk, kecil. Ini ya, bukan, tetapi keterkaitannya adalah dengan ini siapa sebenarnya segmen pasar kita dengan produk yang kita ini ya, yang kita hasilkan. Nah, itu harus diketahui oleh perusahaan agar apa? Strategi pemasaran dan juga pengembangan di dalam bagaimana ini ya, kebijakan pemasaran itu tepat sehingga bisa berimpak pada kinerja daripada perusahaan. Ini beberapa aturan untuk menggunakan pemosisian produk sebagai alat implementasi strategik ya. Jadi yang pertama mencari lubang atau ceruk kosong. Jadi peluang gitu ya. Peluang strategis atau ini ada peluang pasar yang mungkin bisa dimasuki oleh perusahaan. Kemudian di sini berarti artinya apa? Dia mencari pasar baru ya. Dia mencari pasar baru, kemudian tidak melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Jadi segmen yang berbeda strateginya pasti berbeda strategi pemasarannya. Kemudian tidak memosisikan diri Anda sendiri di tengah peta. Jadi di tengah peta pemasaran maksudnya peta adalah di seluruh ini apa segmentasi pasar dari produk yang Anda buat gitu. Jadi kalau ininya sama ya produk yang Anda buat itu di tengah produk-produk yang dibuat oleh ini ya supplier yang lain itu seperti apa? Jangan posisi di tengah-tengah situ. Kalau Anda posisinya di situ, pasti di sini persaingannya apa? Persaingannya akan ini akan apa namanya? Sulit ya. Jadi di situ terlalu tinggi persaingannya gitu. Nah, akan lebih mudah kalau Anda misalkan kayak produk inovasi produk yang baru biasanya yang dimanfaatkan adalah dengan mencari ceruk pasar ya, ceruk yang kosong. Jadi ceruk pasar di situ ini ya pasti akan banyak berhasilnya di situ. Tapi kita juga harus melihat bagaimana karakteristik daripada konsumen gitu. Nah, ini sangat penting karena pemasaran itu sangat terkait sekali dengan bagaimana keberhasilan perusahaan di dalam implementasi strategi yang telah ditetapkan, bahkan akan berimpak pada pendapatan perusahaan sendiri. Nah, selain permasalahan daripada pemasaran gitu, kita juga perlu ya dengan ini terkait dengan permasalahan keuangan dan akuntansi. Jadi ternyata finance gitu itu juga perlu strategi. Ya. Karena apa? Perusahaan itu di dalam operasinya nomor satu pasti perlu finance ya untuk permodalannya.
ya. Nah, kemudian dari finance di sini perlu pendanaan di situ, tentunya perlu pembukuan yang bagus ya, sehingga secara akuntansinya harus jelas. Agar apa? Agar bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk menentukan strategi yang tepat bagi perusahaan. Misalkan tadi di dalam pemasaran strateginya seperti ini A, B, C, D, tapi di dalam implementasi strategi pasti membutuhkan apa? Dukungan financial strategik kan gitu. Selalu membutuhkan dukungan pendanaan di situ. Sehingga pendanaan pun di sini juga harus apa? Harus dipikirkan oleh perusahaan strateginya seperti apa ya. Jadi terutama di dalam pendanaan itu kan bisa di ini ya, bisa dipenuhi oleh perusahaan dari utang jangka pendek ataupun utang jangka pendek, panjang ataupun dari saham preferen dan juga dari saham biasa. Nah, dari keempat sumber permodalan ini perusahaan itu bisa menentukan sumber dana yang mana yang akan dipakai untuk implementasi strateginya. Nanti itu bisa menggunakan alat analisis ya. Jadi sumber dana yang tepat yang mana ketika ini ya perusahaan membutuhkan tambahan dana ya di dalam mata kuliah manajemen keuangan ya. Ini dibahas ya bagaimana menentukan ini ya pilihan daripada sumber pendanaan yang tepat. Yang sering digunakan biasanya adalah analisis ini ya EPS EBIT ya. Jadi analisis earning per share sama earning before interest and tax. Jadi kalau ini ya earning per share-nya itu berapa, laba per lembar sahamnya itu berapa, dengan EBIT berapa, berarti yang tepat pakai utang gitu, misalkan utang jangka panjang atau utang jangka pendek atau saham preferen atau saham biasa. Itu ada alat analisisnya di materi manajemen keuangan. Kemudian bagaimana untuk aktiva tetapnya? Apakah menyewa ataukah membeli gitu ya. Di sini juga perlu diputuskan. Kemudian bagaimana menggunakan ini ya, apa menggunakan sistem persediaannya. Bagaimana kebijakan piutangnya. Nah, ini kan sangat terkait ya, karena piutang ini akan terkait dengan apa? Piutang akan terkait dengan ini ya, apakah piutangnya lancar atau tidak. Tentunya di sini kalau piutang ini kan kaitannya sama cash flow ya. Nah, cash flow itu yang akan mendukung bagaimana strategi pemasaran berikutnya gitu. Kalau piutangnya itu macet kayak tadi, kita harus mengamati konsumen kita gitu. Tapi kalau piutang ke konsumen ini ternyata banyak macetnya ya, kita juga harus ini hitung-hitung strategi lagi gitu. Kalau seperti itu di dalam pemahaman kita, ya, Anda ya harus sudah berpikir bahwa strategi pemasaran itu era sekarang harus bergerak terus gitu. Jadi strategi yang ditetapkan di awal tahun belum tentu akan dijalankan sepanjang tahun gitu. Tapi mendasarkan pada evaluasi secara periodik dan di situ evaluasi secara strategik itu akan secara periodik akan mengevaluasi berikutnya apa? Berikutnya di sini akan menyesuaikan ya ini ya terkait dengan strategi yang akan dijalankan berikutnya. Tapi kalau tidak dilakukan evaluasi, pastinya akan tergilas di dalam persaingan gitu ya. Jangan sampai strategi ditetapkan di awal baru dievaluasi di akhir tahun ya. Karena kalau seperti itu tentunya tidak akan ini ya berimpak bagus bagi perusahaan. Nah, semuanya ini tentunya pada akhirnya adalah berending pada cash flow daripada perusahaan. Mendapatkan modal di dalam implementasi strategi yang tadi saya sampaikan ya bisa menggunakan analisis laba per lembar saham dan juga EBIT ya. Karena memang implementasi strategi yang sukses ini membutuhkan tambahan modal. Jadi ini yang saya jelaskan di awal tadi ya. Menentukan kombinasi modal yang tepat antara modal saham, baik saham biasa, saham preferen, dan hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, itu sangat menentukan financial strategic di dalam perusahaan. Kenapa gitu ya? Karena sumber permodalan tadi sekaligus akan ini ya berdampak pada biaya bagi perusahaan ya. Kalau dari hutang kan akan membayar bunga dan membayar pokok hutang ya. Kemudian kalau saham tentunya si investor sini kan ini ya
mengharap akan imbalan kan gitu. Nah, di sini otomatis perusahaan dalam menentukan bauran atau ini ya, porsi atau persentase daripada sumber permodalannya di sini harus tepat dan harus dievaluasi dengan cermat. Hal pertama di dalam memprediksi ini ya, kebutuhan tambahan modal tentunya dengan proyeksi daripada laporan keuangan. Jadi di dalam mata kuliah analisis laporan keuangan bagaimana memproyeksikan laporan keuangan pastinya sudah dibahas ya. Jadi di sini kita akan memproyeksikan seperti apa, kemudian setelah kita proyeksi ternyata ke depan kita butuh tambahan dana, baru tambahan dana akan kita penuhi dari mana, menggunakan analisis lagi, menggunakan analisis dengan ini ya, misalkan dengan memprediksikan ke depan itu perekonomian dalam kondisi bagus ataukah enggak gitu ya, dan kalau kurang bagus bagaimana, baru di situ akan ketemu, oh pendanaannya akan dipenuhi lewat apa, hutang ataukah lewat tambahan modal dengan emisi saham baru. Nah, ini analisis EBITDA/TPS ya. Terdapat 6 langkah melakukan analisis keuangan yang terproyeksi ya. Jadi mulai dari menyiapkan laporan keuangan, menggunakan ini ya, proyeksinya menggunakan ini ya, persentase seperti apa untuk menentukan labanya ya, tentunya bagaimana menentukan harga pokoknya atau cost of goods sold-nya, kemudian bagaimana proyeksi laba bersihnya, kemudian bagaimana peran ini ya kepada investornya, jadi biaya investor ya yang diberikan pada investor baik dividen maupun biaya bunga ya. Kemudian dari situ baru di sini kesimpulannya seperti apa ya. Jadi dari komentar-komentar ini ya, hasil analisisnya seperti apa, baru di situ ditentukan berapa tambahan modal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, untuk melihat semua itu atau untuk kelancaran semua itu, maka perusahaan di sini pada akhirnya harus membuat apa? Financial budget, yaitu dokumen yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana dana ini dapat diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu yang ditentukan. Nah, tetapi anggaran keuangan ini memiliki beberapa batasan. Nah, karena memiliki beberapa keterbatasan ya, di antaranya program anggaran ini dapat menjadi terlalu terperinci sehingga rumit dan mahal ya. Memang rumit, tapi rumit itu rumit pada saat membuat, tetapi kalau sudah diimplementasikan itu akan mudah kontrolnya. Anggaran keuangan dapat menjadi pengganti bagi tujuan. Anggaran adalah alat dan tidak berakhir pada dirinya sendiri. Anggaran ini dapat menyembunyikan ketidakefisienan jika berdasarkan pada presiden daripada evaluasi periode lingkungan dan standar tertentu. Jadi anggaran keuangan atau financial budget ini kalau saya sering katakan ya, itu sebagai kontrol bagi perusahaan. Nah, ini memang sulit membuatnya di awal, tapi sulitnya itu adalah untuk memudahkan di periode berikutnya. Karena di dalam financial budget di sini kita harus sudah memprediksikan berapa sebenarnya cash inflow atau ini ya pendapatan kita, dan kemudian pendapatan kita itu mau kita keluarkan ke mana saja gitu ya. Jadi pengeluarannya itu seperti apa ya. Jadi di sini bisa ke basis cash flow-nya seperti apa. Kalau kita sudah mengetahui cash flow-nya di depan, otomatis ketika kita jalankan ya strategi penganggaran tadi, itu kita akan mudah di dalam apa? Di dalam ini implementasi apa kita tuh berhasil atau enggak gitu. Harusnya kita sampai dengan bulan sekian itu sudah mendapatkan pendapatan sekian. Dan biayanya itu sekian gitu. Nah, ternyata sampai dengan bulan sekian kita itu sebenarnya sudah minus. Nah, kalau kita jalankan seperti itu dan kita evaluasi secara periodik, itu pertanyaan berikutnya, apakah kita perlu anggaran perubahan atau enggak gitu. Sehingga kalau ada yang Anda kenal di perusahaan ya, kadang-kadang di pertengahan tahun diadakan ya anggaran perubahan. Anggaran perubahan itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah untuk itu tadi.
untuk melihat apakah role atau anggaran yang ditetapkan itu berjalan sebagaimana mestinya ataukah enggak gitu. Kalau enggak berarti kita perlu penyesuaian, perlu anggaran perubahan. Ya, jadi ketika ada anggaran jangan sampai anggaran itu sudah ditetapkan di akhir tahun tapi dievaluasinya di akhir tahunnya lagi. Jangan. Tapi di sini harus dikontrol secara periodik. Jadi bagaimana per bulannya seperti apa sehingga ketika terjadi sesuatu itu bisa diantisipasi di awal ya. Nah ini kalau perusahaan nggak terbiasa seperti ini di masa COVID kemarin itu wah itu udah akan ini ya berdampak pada kinerja perusahaan itu terlalu besar dampaknya ya. Jadi dalam kondisi yang tidak menentu ya, ini sangat penting sekali kontrol terhadap ini ya anggaran keuangan ini atau financial budget di sini. Nah, berikutnya anggaran daripada keuangan tadi itu juga akan berimpak pada valuasi perusahaan atau nilai daripada perusahaan. Berbagai metode untuk menentukan nilai bisnis ini bisa dikelompokkan ke dalam 3 pendekatan utama ya. Jadi yang pertama apa yang dimiliki sebuah perusahaan, kemudian hal yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian hal yang akan dibawa perusahaan ke pasar. Jadi 3 hal ini penting ya untuk menentukan bagaimana perusahaan ini beroperasi yang pada akhirnya valuasi daripada perusahaan itu meningkat ya. Jadi nilai daripada perusahaan itu meningkat. Jadi nilai bisnisnya meningkat. Kalau nilai bisnisnya meningkat gitu ya. Jadi nilai bisnis itu meningkat pada akhirnya apa? Nilai daripada perusahaan itu meningkat. Jadi nilai perusahaan itu bisa diartikan kan nilai di dalam laporan keuangannya ya. Kemudian nilai dari persepsi investor ya. Kalau ini sudah go public otomatis apa akan tercermin di dalam harga saham daripada perusahaan sehingga perusahaan itu kalau valuasi nilai keuangannya meningkat pasti di sini akan direspon bagus oleh ini ya investor sehingga akan apa meningkatkan harga saham daripada perusahaan sehingga perusahaan ini semakin valuasinya semakin tinggi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika perusahaan ini sudah go public ya. Jadi bagaimana perusahaan ini memutuskan untuk go public. Kalau sebelumnya belum go public misalkan, oh nilainya itu bagus dan kita perlu permodalan. Ternyata setelah kita dievaluasi perlu permodalannya itu cocok kalau menggunakan ini ya emisi saham gitu ya. Dia misalkan mau go public untuk meningkatkan permodalan yang ada di dalam perusahaan. Nah, selain dari yang 2 hal tadi ya, yang pertama pemasaran, kemudian yang kedua financial ya, and accounting ya. Berikutnya adalah tentang R&D, Research and Development ya. Personel R&D ini dapat memainkan bagian integral dalam implementasi strategi kebijakan lead bank dapat meningkatkan usaha implementasi strategi untuk apa? Ada 7 hal yang bisa diidentifikasi ya. Menekankan peningkatan produk dan proses ya, menekankan pada riset dasar atau terapan, menjadi pemimpin atau pengikut di dalam lead bank. Jadi maksudnya pemimpin atau pengikut dalam lead bank itu produk, dari sisi produknya ya. Produknya itu akan mengikut yang ada di pasar atau mengembangkan produk baru gitu ya. Karena ada kan perusahaan itu produk di pasar itu berkembang dia ngikut aja tuh di sana itu. Jadi follower gitu ya. Oh di sana sudah mengembang sampai teknologi ini dia kembangkan lagi. Produk dia beli, dia analisis di situ dia akan masuk ke segmen itu gitu ya. Dengan merek yang berbeda. Nah itu yang seringkali terkait dengan ini ya bisnis ponsel ya, bisnis ponsel itu kan banyak perusahaan-perusahaan itu kan di dalam lead banknya itu kan pengikut ya, tidak pemimpin. Kalau pemimpin itu kan bisa kita lihat punyanya Apple, Samsung itu kan ini ya pemimpin ya. Tapi kalau kita lihat Xiaomi itu kan pengikut dia ya, dan setelah di sini keluar dia ikut keluarkan gitu ya, karena dia kalau pengikut itu tentunya akan lebih ngirit terkait dengan apa? Terkait dengan biaya R&D-nya. Kemudian mengembangkan jenis proses robotik atau manual, mengeluarkan sejumlah uang yang banyak rata-rata atau sedikit pada lead bank. Kalau banyak otomatis di sini produk baru ya.
benar-benar dari lead banknya dia ya. Kalau pengikut itu bisa rata-rata atau bisa juga sedikit ya. Menjalankan lead bank sendiri atau mengontraknya keluar. Jadi lead bank itu bisa di internal, bisa eksternal. Jadi kalau di eksternal itu biasanya ini ya, apa R&D yang umum ya, jadi peneliti gitu ya. Peneliti di situ menghasilkan produk baru yang dijual ke perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu oke diproduksi secara massal, nah itu yang seperti itu juga ada. Jadi perusahaan itu bisa meng-hire dari yang ada di luar, kemudian menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta. Jadi biasanya para peneliti kalau menghasilkan ini ya produk baru itu akan ditawarkan kepada perusahaan dan perusahaan bisa menulis menggunakan strategi ini di dalam R&D-nya dan itu tentunya lebih ini ya, lebih low cost di situ. Jadi biayanya lebih ini ya, lebih sedikit. Beberapa pedoman ini bisa digunakan untuk membantu membuat keputusan ya. Jika tingkat perkembangan teknikal berjalan lambat, tingkat pertumbuhan pasar sedang, dan terdapat hambatan yang signifikan untuk memungkinkan pendatang baru, jadi pendatang baru itu segmen baru ya, maka lead bank yang dikembangkan sendiri adalah solusi yang disukai. Jika teknologi berubah dengan cepat dan pasar tumbuh dengan lambat, maka usaha yang keras dalam lead bank ini akan sangat berisiko karena akan mengarah ke pengembangan teknologi yang akhirnya menjadi usang atau tidak memiliki pasar. Nah, jika teknologi berubah dengan lambat, tetapi pasar tumbuh dengan cepat, pada umumnya tidak terdapat cukup waktu untuk pengembangan sendiri. Nah, yang keempat, yang terakhir, jika baik perkembangan teknis maupun pertumbuhan pasar ini berjalan dengan cepat, ahli lead bank bisa didapatkan dengan cara mengakuisisi perusahaan yang telah matang dalam sebuah industri. Jadi ini beberapa ini ya pedoman yang bisa digunakan oleh perusahaan di dalam ini ya terkait dengan bagaimana lead bank yang dijalankan. Selain R&D, sistem informasi manajemen itu juga sangat penting di dalam implementasi strategi. Perusahaan yang mengumpulkan, mengasimilasi, dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif, ini dapat memperoleh keunggulan bersaing. Pentingnya memiliki sistem informasi manajemen mungkin menjadi faktor penting di dalam membedakan perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil. Jadi apalagi di era sekarang ya, sistem informasi sangat penting ya di dalam ini pertumbuhan daripada perusahaan ya. Jadi saya punya beberapa pengalaman terkait dengan sistem informasi ya. Jadi ketika sistem informasi itu belum ada, belum dibangun, itu perusahaan itu berkembangnya susah gitu. Karena apa? Sistem informasi manajemen di sini endingnya adalah ke tingkat layanan gitu. Dan kalau kita bicara konsumen itu nomor satu apa? Layanan kan gitu. Nah, karena nomor satu itu layanan, sehingga sistem informasi manajemen ini sangat penting bagi perusahaan untuk dijalankan, untuk meningkatkan atau untuk optimalisasi daripada layanan. Pengumpulan, penyelamatan, dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam cara seperti melakukan penjualan silang kepada pelanggan, monitor pemasok, membuat manajer dan karyawan mendapat informasi yang cukup, berkoordinasi antara divisi dan mengelola dana. Jadi di sini kalau sistem informasi manajemen itu sudah jalan, tentunya apa? Tentunya di dalam pelayanan itu bagus dan juga ketersediaan data gitu. Nah, ketersediaan data yang up to date di sini karena sudah melalui sistem informasi, maka itu akan mendukung apa? Evaluasi. Nah, kalau evaluasi dengan data yang sudah tersedia berarti apa? Evaluasi bisa dilakukan secara cepat. Nah, evaluasi yang dilakukan secara cepat tadi akan berimpak pada apa? Berimpak pada pengambilan keputusan yang cepat. Nah, pengambilan keputusan yang cepat tentunya di sini juga akan berimpak pada kinerja daripada perusahaan atau organisasi. Nah, jadi itulah pentingnya sistem informasi manajemen ya. Karena di sini kita di dalam bisnis tentunya akan sangat ini ya penting untuk melakukan analisis bisnis. Jadi bisnis analitik ya.
teknik sistem informasi manajemen yang menggunakan perangkat lunak untuk menggali data bervolume tinggi untuk membantu eksekutif membuat keputusan seperti saya jelaskan tadi. Inti daripada implementasi strategi SIM adalah untuk penyediaan data sehingga bisa bisa melakukan evaluasi secara cepat dan menentukan strategi lanjutan secara cepat, karena strategi yang dijalankan oleh perusahaan seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, tidak bisa strategi ditentukan di awal tahun dan dievaluasi di akhir tahun. Sejarah pengalaman interaksi perusahaan dengan pelanggannya, pemasoknya, distributor, karyawan, perusahaan pesaing, dan lebih banyak lagi yang semuanya dapat disadap dengan penggalian data atau data mining untuk menghasilkan model prediktif ya. Jadi kalau datanya tersedia semua itu lebih mudah kita melakukan evaluasi dan lebih mudah kita untuk menentukan atau mengambil sebuah keputusan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya terkait dengan pemasaran, jadi implementasi strategi terkait dengan pemasaran, financial, accounting, R&D, dan juga SIM ya, bahwa implementasi strategi yang sukses ini bergantung pada kerjasama antara seluruh fungsional dan manajer divisional di dalam organisasi. Departemen pemasaran umumnya bertugas dengan implementasi strategi-strategi yang membutuhkan peningkatan signifikan dalam penerimaan penjualan di wilayah baru dan dengan produk baru atau yang telah ditingkatkan. Manajer keuangan dan akuntansi harus merancang pendekatan implementasi strategi yang efektif pada biaya yang rendah dan resiko minimal untuk perusahaan itu. Manajer R&D ini harus memindahkan teknologi yang kompleks atau mengembangkan teknologi baru untuk sukses dalam mengimplementasikan strategi. Manajer sistem informasi yang sering dipanggil agar menyediakan lebih banyak lagi kepemimpinan dan pelatihan untuk seluruh individu dalam perusahaan tersebut. Jadi peran manajer sistem informasi dalam penyediaan data sangat penting untuk evaluasi daripada implementasi strategi ya. Nah, ini terkait dengan 4 hal. Jadi sekarang sudah kita bahas implementasi strategik ya, terkait baik manajemen operasi, kemudian marketing, kemudian ini ya, accounting, financial ya, kemudian juga R&D dan juga sistem informasi manajemen ya. Nah, kemudian nanti ini karena pertemuan terakhir ya, penugasan untuk Anda ya. Ini nanti sekaligus nanti ini ya, bisa Anda cicil ya. Coba masing-masing ya, nanti secara ini ya, mungkin berkelompok gitu ya. Anda ungkapkan bagaimana perusahaan dapat meraih dan menjaga keuntungan bersaing dengan rekomendasi dari Anda, bagaimana pemasarannya, bagaimana keuangannya, accounting-nya, kemudian R&D, dan juga sistem informasi manajemen. Secara berkelanjutan, coba Anda bandingkan perusahaan dengan pesaingnya dan gambarkan wawasan dan kesimpulan sehingga menemukan rekomendasi Anda ini yang bisa untuk dipahami. Jadi nanti ini juga sekaligus ini ya sebagai wacana untuk UAS-nya nanti ya. Untuk UAS-nya nanti Anda harus mengevaluasi satu perusahaan. Yang paling mudah ya perusahaan go public gitu ya, atau enggak go public juga enggak apa-apa, tapi kalau UASnya nanti masing-masing ya. Jadi ini sementara untuk bahan diskusi Anda bersama kelompok gitu. Kemudian nanti untuk tugas UASnya saya akan kasih tugas UAS Anda untuk mengevaluasi strategik ya. Jadi kalau beberapa waktu kemarin sudah saya kasih ini ya jurnal terkait dengan ini ya implementasi strategik di perbankan ya waktu itu ya di Nigeria ya di perbankan di situ itu evaluasi strategi seperti itu. Sekarang Anda nanti untuk UASnya saya kasih tugas fokus ya, fokus pada rekomendasi saja. Jadi coba Anda ini ya cermati perusahaannya. Jadi perkembangan nanti cara membuat tugasnya adalah
gambarkan secara umum kondisi daripada perusahaan, kemudian rekomendasi Anda bagaimana. Rekomendasi strategi baik ini ya, manajemen, operasi, kemudian pemasaran, kemudian financial, R&D dan juga sistem informasi manajemennya. Tentunya di situ sebelum Anda memberikan rekomendasi, Anda harus memberikan analisis terlebih dahulu ya, secara umum aja, secara global aja ya, bagaimana kondisi internal dan secara kondisi ini ya, evaluasi eksternal daripada perusahaan Anda ya. Jadi itu nanti tugas Anda ya, sampai dengan di UAS nanti untuk soalnya UAS nanti akan saya posting di @link ya. Mungkin maksimal hari Jumat ya, saya